itu ibu mau bully verbal, sisi juga ada ibu. Gimana ya caranya biar mengatasi semua? Sebabnya kan bisa terjadi bully. Ya tadinya tuh mereka tuh bully verbal kayak saling ngatain orang tua, terus kata kasar. Tapi nanti lama-lama bulinya tuh malah ke arah fisik gitu ya. Itu tidak baik. Kita sebagai guru juga kita harus memperbaiki tuh anak. Jangan sampai dia membuli lagi dengan cara kita panggil. Itu anak yang kita lakukan. Kenapa kamu kok membuli? Sedangkan itu kan teman satu kelas, teman satu sekolah. Kenapa kamu membuli teman kamu? Nah itu kita memberi nasihat kepada anak itu supaya tidak membuli. Kalau misalkan saya udah masih nasihat nih, ternyata anak itu masih tetap bully kayak baru dinasihati sebentar tiba-tiba udah lupa lagi nasihatnya terus mau lagi kejadian seperti ini. Kondisi orang tua mereka masing-masing, kondisi anaknya di lingkungan masing-masing. Mungkin dia juga keadaannya lingkungannya tidak mendukung, orang tuanya sibuk. Kita harus tahu dulu sebabnya dia membuli apa. Kalau misalkan ibu anak itu ternyata oke, saya udah mengetahui nih kondisi orang tuanya nih, kondisi di rumahnya bagaimana. Terus kalau misalkan anak tersebut malah lebih parah, misalkan pembuliannya itu kan tadinya di sekolah, ternyata pembuliannya dibawa ke luar sekolah, gimana? Ya, tadi yang saya bilang jalan satu-satunya anak itu harus dipanggil. Kita panggil, kita nasihatin, jangan sampai dia membuli lagi, apalagi sampai dia membuli keluar dari lingkungan sekolah. Itu tidak baik. Dengan cara ya kita nasihatin atau kita panggil orang tuanya gitu. Ya, berarti solusi dari pembulian ini pertama itu kita nasihati dulu ya Bu ya, nasihati anak dipanggil satu-satu, jangan di depan teman-temannya. Kalau misalnya anak itu masih mengalami masih ngebully, nah baru kita panggil orang tuanya. Iya benar. Jadi kita berharap dulu pelan-pelan, menasihati anak, jangan sampai membuli lagi. Makasih ya Ibu. Sama-sama, waalaikumsalam. Hasil daripada pengamatan permasalahan bully di sekolah hingga di luar sekolah itu juga harus memahami anak kriteria anak yang sering membuli, ya seperti kedisiplinannya, ya berpakaiannya, kapan sekolah. Sering kita perhatikan anak-anak itu yang bully itu pasti ya ada aja kurang. Kalau kapan sekolah ada yang belum ada, masih nggak ada, kurang itu mungkin dari keluarga itu. Dia juga perhatikan kalau di dalam kelas ya, dan nggak bawa fisik, ada aja yang kurang. Nah itu dia mencari perhatian ya dan teman-temannya agar dia tuh diperhatikan. Padahal dia sendiri punya masalah dalam hal kepribadian yang dia setelah itu mencari solusi, mencatat setiap permasalahan yang ada, diskusikan kepada keluarga, dan hasil pertemuan itu ya harus menghasilkan bagaimana anak yang sering membuli ini dia stop dalam membuli di sekolah maupun di luar sekolah. Itu aja yang penting kita lakukan dalam hal permasalahan seperti ini. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
itu soal masalah Iya. duit. Sering kali setiap hari kalau datang dia itu 5 menit fokus, lalu setelah 5 menit kemudian dia supaya mana pelajaran itu selesai pulang. Gimana ya cara untuk mengatasi saya ingin juga ingin tahu juga nih di keluarganya itu orang tuanya bagaimana, nggak bisa mau ke sana juga aku bilang siapa ke sana dan keluarganya saya minta sama bapak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama itu Mi? Oh, sejak kelas 1 Mas, sekarang anaknya sudah kelas 3. Begitu terus? Makanya guru kelas 1 juga seperti itu. Tapi masalahnya saya ingin datang ke rumah orang tuanya juga itu. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa? Rangkil, Pak. Lagi. Iya. Lagi ini misalnya kalau saya perhatikan keseharian tinggalnya memang di pemukiman. Jadi pemukiman yang padat, aktivitasnya itu terkadang itu memang sampai tengah malam baru tidur. Seringkali begitu. Apalagi kalau ada obat bola, jadinya seringkali saya ketemu ini memang saya sudah sampaikan kalau ketemu di jalan itu Ragil jam berapa ini? Gitu. Solusi yang harus saya sih gimana Pak setelah misalnya saya sudah Yang penting saya memberikan sebelumnya ibu sudah melakukan apa kepada Ragil? untuk supaya dia nggak tidur ya saya minta tolong apalah yang sekiranya ini Kak itu tolong dibersihkan itu supaya dia tidak tidur lagi Pak di dalam kamar. Kalau sudah tidak ada kegiatan tersebut ya harus kita minta tolong, udah dia pasti tidur lagi. Dapur kalau di kelas diawasi baiknya dari speaking sekali lah supaya saya sarankan supaya ada penyemangat atau mungkin fokus anak itu bisa lebih meningkat lah ya, karena memang kalau anak-anak itu rata-rata kalau langsung belajar ketika dia diawali temuannya dalam kelas maka dia kayak masih di awal-awal Harus ada gerakan gitu lah biar bikin nggak ngantuk dulu. bikin nggak kantuk. Kemudian juga tadi saya menunjukkan bahwa Nabi ini sering saya temukan, saya bertemu di pemukiman tersebut di tengah-tengah malam, jam tengah malam di hari-hari biasa gitu ya, di sekolah. Nah, itu bisa juga dikomunikasikan kepada orang tuanya, karena sepertinya memang kalau saya lihat ini masa bodoh, yang penting tuh anak main. Saya juga dengan sekolah anak tersebut jualan tisu gitu membantu orang tuanya dan bikin dia tidur malam juga Pak selain ada masalah Jadi kesimpulan kita ini adalah kita kolaborasi bersama bertemu dengan saya ini yang terbaik untuk baik Pak, kalau misalnya dengan solusi ini saya juga tenang ya Pak, tidak ada masukan untuk sama saya murid-murid. Baik Pak, assalamualaikum. Oke, saya pengamat dari kasus yang terjadi pada Ragil. Jadi dengan permasalahan yang ada di Ragil ini itu merupakan permasalahan di lingkungan keluarga rumah, sehingga anak itu tidak mendapatkan perhatian dan maksimal dan kondisi rumahnya juga saya tuliskan hingga pelajaran
dia udah 38 saya anak-anaknya 2 lihat lagi belajar ya rajin aktif belajar yang ada di sekolah tanpa harus selalu tidur di kelas. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan.